Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Ngutang lagi. Yang kemarin aja belum dibayar. Cari saja di tempat lain sana, teriak ibu penjual warung. Budaya diusir dari warung karena dia selalu berhutang. Dia menampakkan wajah yang memelas, namun tetap tidak membuat pemilik warung menjadi iba. Akhirnya Budaya pun beranjak pergi dari warung tersebut dan beranjak mencari hutang ke warung yang lain. Setelahnya Budaya pergi ke warung yang jaraknya tidak jauh dari warung yang baru didatanginya tadi. Namun sesampainya di warung itu, Budaya yang berharap dapat berhutang demi sesuap nasi, nyatanya tetap ditolak. Permisi bu. Iya bu, mau beli apa? Maaf bu, saya datang ke sini mau berhutang beras. Apakah boleh? Ngutang? Gak ada. Cari saja yang lain sana. Ya sudah bu, kalau gitu terima kasih, jawab Budaya lesu. Saat itu dia pun beranjak pulang karena sudah mendatangi ke beberapa warung kesana kemari, akan tetapi tidak ada yang mau mengutanginya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Budaya pun sampai di rumah dengan tubuh terasa lesu dan wajah yang tertekuk tidak enak dipandang. Saat itu suaminya sedang duduk di ruang tamu dan terkejut melihat istrinya yang menekuk wajahnya itu. Bu, kenapa kok lesu? Gak dapat hutangan. Lalu Budaya pun duduk di kursi samping Pak Ali dan menceritakan kepada suaminya itu. Tadi ibu sudah pergi ke warung-warung pak, tapi gak ada yang ngasih hutangan sama sekali sama ibu. Hah? Terus kita makan apa bu? Ya mana ibu tahu pak. Makanya bapak cari kerjaan, jangan nganggur mulu, kesal Budaya. Pak Ali ini bekerjanya serabutan, jadi dia sering berada di rumah karena tidak ada panggilan kerja waktu itu. Sementara Budaya juga kerjanya sebagai buruh cuci di rumah tetangga yang hasilnya tidak seberapa. Keluarga kecil mereka itu belum dikaruniai seorang anak meskipun sudah menikah bertahun-tahun. Mereka hidupnya sangat pas-pasan, uang pun jarang punya. Apalagi mereka hidupnya masih ngontrak di rumah yang kecil dan kadang telat bayar kontrakannya. Mereka jarang makan nasi karena tidak mempunyai uang dan tidak mendapatkan hutangan. Karena memang hutang di warung-warung sudah sangat menumpuk dan belum dibayar-bayar. Terus kita makan apa bu? Ya makan singkong pak, mau tidak mau. Ya udah sana rebus singkongnya bu, aku udah lapar. Budaya pun menghela napas panjang mendengar ucapan dari Pak Ali. Saat itu Budaya pun ke belakang rumahnya untuk mencabut singkong. Untungnya selama ini mereka menanam pohon singkong, jadi bisa untuk makan mereka menyambung hidupnya. Kadang kalau singkongnya tidak ada, mereka hanya minum air putih saja untuk menggajal perut. Sebelumnya Pak Ali ini memiliki usaha yang cukup sukses. Namun suatu ketika Pak Ali bangkrut karena telah ditipu pada orang yang katanya mau ngajak bekerja sama, sehingga membuat hidupnya semakin kesusahan seperti sekarang ini. Singkat cerita, malam harinya karena pusing di rumah selalu berdebat dengan Budaya masalah ekonomi, Pak Ali pun memilih untuk berronda di pos ronda bersama dengan bapak-bapak yang sudah ada di sana. Kebetulan di pos ronda itu disediain kopi gratis. Dia pun ikut ngopi sambil ngobrol-ngobrol di sana. Tidak hanya itu saja, bapak-bapak yang ada di pos ronda tersebut juga main gaplek, tapi tanpa menggunakan uang, jadi bukan judi karena sekedar untuk main saja. Saat itu Pak Ali yang ikut bermain dan ngobrol serta ngopi di pos ronda, dia curhat kepada bapak-bapak soal ekonominya, sekalian tanya-tanya siapa tahu ada lowongan pekerjaan. Pak Ali, sekarang kerjanya di mana? Saya masih serabutan pak. Oh, kok tumben pak ikut pos ronda? Iya pak, saya pusing di rumah, ribut terus sama bini. Biasalah yang diributin masalah ekonomi. Apalagi sudah seminggu ini saya nganggur di rumah gak dapat uang. Makan aja susah, makanya juga cuma singkong.
Ya ampun Pak, turut prihatin ya Pak. Iya Pak, mau bagaimana lagi? Mungkin nasib saya memang seperti ini. Tapi ya jangan putus asa seperti itu Pak. Harus berusaha dan berdoa. Iya Pak, barangkali bapak-bapak tahu ada lowongan kerja, nanti kasih tahu saya ya Pak. Siap Ali, tenang aja. Sesaat kemudian tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang datang terlambat sudah larut malam dan dia tergesa-gesa dengan semangatnya. Karena ternyata bapak tersebut mau ngegosip karena ada berita baru dari desa sebelah. Halo semua, aku ada berita baru nih. Berita apa sih Pak? Kok semangat bener? Iya nih datang-datang udah ibu aja. Saya dapat kabar dari sebelah. Katanya ada seorang janda yang mendadak kaya raya. Oh, mungkin menikah sama duda kaya raya kali. Enggak bapak-bapak, dia tuh dulunya hidupnya miskin, bahkan sekarang juga belum menikah lagi kok. Pak Ali mendengarkan dengan seksama obrolan bapak-bapak itu, dan Pak Ali pun berniat untuk mendatangi seorang janda di desa sebelah itu karena dia ingin tahu caranya biar bisa cepat kaya raya. Saat itu, akhirnya Pak Ali pun langsung berpamitan untuk pulang lebih dulu kepada bapak-bapak dengan alasan sudah ngantuk, padahal dia ingin memberitahu budaya soal gosip itu. Beberapa saat kemudian Pak Ali pun sampai di rumah dan untungnya budaya belum tidur karena sedang menonton televisi. Bu, ada apa sih Pak? Kok teriak-teriak? Udah malam. Bu, Bapak ada kabar bagus. Kabar bagus apa Pak? Bapak dapat kerjaan? Bukan Bu, tapi tadi Bapak pas meronda ada bapak-bapak yang cerita kalau di desa sebelah ada janda yang kaya raya mendadak Bu. Iya terus kenapa Pak? Bapak mau nikahi lagi sama janda itu? Tanya Budi Agatus. Bukan itu Bu, maksud Bapak kita besok datang ke sana ya. Mau ngapain Pak? Males ah. Ibu ini, gini Bu, Bapak tuh yakin kalau janda itu sudah melakukan pesugihan. Nanti kita minta diajarkan caranya, biar kita cepat kaya Bu. Sontak Budaya pun terdiam mendengar ucapan dari Pak Ali. Hingga akhirnya Budaya pun setuju, karena dia juga sudah bosan hidup miskin. Ya udah, besok kita ke sana Pak. Ibu juga sudah bosan hidup miskin, serba pas-pasan. Apa yang ibu mau gak pernah terwujud. Iya Bu, besok kita ke sana bareng ya. Keesokan paginya, Budaya dan Pak Ali pun berboncengan naik motor menuju ke rumahnya janda kaya raya itu yang ada di desa sebelah. Dan sesampainya di depan rumah janda itu, mereka kagum dan terpesona dengan rumahnya yang megah dan mewah serta dikelilingi pagar besar. Saat itu mereka pun segera menghampiri rumah Bu Alfi, si janda pemilik rumah itu. Akan tetapi mereka menemui satpam yang berjaga di gerbang rumahnya. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Apa benar ini rumahnya Bu Alfi Pak? Iya benar, ada perlu apa ya? Kami ada urusan dengannya Pak. Tolong bukain gerbangnya ya Pak. Pak Satpam pun membukakan pintu untuk Pak Ali dan Budaya dan mereka pun segera masuk menyambangi rumahnya yang megah tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan salam dan mengetuk pintu dan sesaat kemudian Bu Alfi pun membukakan pintu dan menemui mereka. Bu Alfi kebingungan karena ada tamu yang tidak diundang dan tidak dia kenal dan mereka datang ke rumahnya. Namun akhirnya mereka pun dipersilakan masuk ke dalam. Dan setelah duduk di ruang tamu, Pak Ali dan Budaya pun memperkenalkan dirinya. Dan setelah berkenalan, mereka langsung to the point mengatakan maksud kedatangannya itu. Jadi, kedatangan saya ke sini, saya mau tahu caranya Bu Alfi, gimana caranya bisa kaya raya mendadak Bu? Karena kami sudah bosan hidup miskin. Saya mohon kasih tahu kami rahasianya ya Bu. Tolong kami Bu, ucap Pak Ali memelas. Saat itu, Bu Alfi yang sebenarnya tidak akan memberitahu, tapi karena dia merasa iba dan kasihan, akhirnya dia pun memberitahukan caranya, yakni dengan syarat mereka tidak boleh untuk bercerita kepada siapapun.
Baik, kalau gitu saya akan kasih tahu caranya. Tapi kalian janji ya, jangan kasih tahu siapapun ya. Hanya kita saja yang tahu soal ini, ucap Bu Alfi. Iya Bu, kita janji akan merahasiakan semua ini. Jadi selama ini saya sudah melakukan pesugihan. Bila kalian minat, besok kalian datang lagi saja ke sini dan nanti akan saya antar ke tempatnya Mbak Dukun, ucap Bu Alfi. Baik Bu, terima kasih. Tapi maaf Bu, sebelumnya apa kami harus mengeluarkan uang? Tentu saja harus. Tapi kami gak punya uang sama sekali Bu. Sudah, kalian tenang aja. Nanti pakai uang saya dulu. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti kalau kita sudah punya uang, pasti akan kami kembalikan. Bu Alfi pun hanya mengangguk tersenyum menjawabnya. Dan setelahnya mereka pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalian hati-hati ya. Mereka pun pulang dengan perasaan yang senang karena akhirnya sebentar lagi mereka tidak akan mengalami kesusahan lagi. Singkat cerita, keesokan paginya, segera Budaya dan Pak Ali pergi ke rumahnya Bu Alfi karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai di rumahnya Bu Alfi. Saat itu motor mereka dititipkan di rumahnya karena mereka akan pergi naik mobilnya Bu Alfi. Pagi itu, mereka segera berangkat ke sebuah tempat yang ada di Jawa Timur dan tempatnya berada di pelosok. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam. Jalanan yang mereka lewati juga berliku-liku, bahkan sempat mengalami kemacetan, sehingga perjalanan pun semakin bertambah lama. Dan beberapa jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di pinggir hutan. Saat itu mobilnya diletakkan di pinggir hutan dan setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah menempuh jarak cukup jauh untuk menuju ke dalam hutan melewati jalan setapak, mereka pun akhirnya sampai juga di tengah hutan dan di sana ada sebuah rumah gubuk. Segera mereka pun menghampiri rumah gubuk itu. Bu Alfi memimpin mereka karena dia yang tahu dan sudah kenal dengan dukun itu. Sesaat kemudian, muncullah seorang laki-laki parubaya dengan janggut panjangnya yang berwarna putih, menggunakan belangkon dan memegang lintingan tembakau di tangannya. Perkiraan usianya sudah sekitar 65 tahunan. Bu Alfi pun langsung mengatakan maksud kedatangannya tersebut kepada Mbah Jawir. Ini Mbah, saya mengantarkan mereka. Katanya mau melakukan pesugihan seperti saya. Ya sudah, ayo kita masuk, kita bicarakan di dalam saja. Saat itu Pak Ali pun menceritakan keluh hidupnya kepada Mbah Jawir. Beliau pun mendengarkan curhatan Pak Ali sambil sesekali mengisap lintingan rokok sambil mangguk-mangguk. Pak Ali juga menceritakan kalau dia dan Budaya belum memiliki keturunan. Saat itu Mbah Jawir menjelaskan syarat dan ritual yang mereka harus lakukan. Ada syarat yang harus kalian lakukan. Apakah kalian sanggup? Apa syaratnya Mbah? Kalian nantinya harus memiliki anak. Istrimu harus melahirkan setiap 2 tahun sekali. Dan nanti anak kalian akan ditubalkan. Bukan nyawa, melainkan nantinya anak kalian akan mengalami kecacatan. Gimana? Apakah kalian sanggup? Saat itu Pak Ali dan Budaya pun saling menatap. Awalnya Budaya sempat ragu dengan syarat itu. Namun karena Budaya yang sudah sangat bosan hidup miskin, dia pun akhirnya setuju. Apalagi Budaya dibujuk terus oleh Pak Ali. Pak, ibu gak mau ah. Masa nanti anak kita cacat? Ayolah Bu, gak apa-apa. Nanti kan yang penting kita kaya. Lagian tetangga juga pasti gak curiga Bu. Ya udah deh Pak. Ibu juga sudah bosan hidup miskin terus. Malam hari pun tiba, mereka akan segera melakukan ritual di dalam ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya Mbah Jawir. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan yang disiapkan. Mbah Jawir pun langsung membakar kemenyan itu. Pak Ali dan Budaya yang baru pertama kali masuk ke dalam ruangan ritual seperti itu, mereka pun merinding gemetaran karena takut.
Lalu Mbak Jawir langsung membacakan mantranya dengan berkomat kamit sambil memejamkan kedua matanya. Beberapa saat kemudian, Mbak Jawir pun mengambil sebuah telur bebek mentah lalu diasapkan di atas kemenyan yang dibakar sambil membacakan mantranya. Sesaat tiba-tiba, hembusan angin masuk ke dalam ruangan, membuat hawa dingin menusuk ke dalam tulang dan membuat Pak Ali dan Budaya merinding ketakutan. Saat itu Bu Alfi menunggu di luar, tidak ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Sesekali telur bebek mentah itu diolesi dengan minyak yang entah itu minyak apa. Dan sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan sosok kuntilanak dengan rambut panjang dan wajah yang menyeramkan. Sosok itu berdiri di sampingnya Mbak Jawir. Beliau pun mulai berkomunikasi dengan sosok itu. Tapi Pak Ali dan Budaya tidak mengerti apa yang mereka sedang bicarakan. Budaya dan Pak Ali pun ketakutan. Mereka sampai pegangan tangan satu sama lain. Pak, Ibu takut, Pak. Iya, Bu, sama Bapak juga takut. Sesaat kemudian, sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap putih dan melintas menghilang dengan bayangan putih. Pak Ali dan Budaya merinding, tubuhnya gemetaran karena baru pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti itu dan melihat sosok yang menyeramkan dengan bau sangat amis dan anyir. Sesaat kemudian, Mbak Jawir pun menghentikan ritualnya dan memberikan ritual selanjutnya yang harus mereka lakukan. Saat itu telur yang sudah diberi mantra oleh Mbak Jawir dibungkus dengan kain mori putih. Tidak hanya itu, Mbak Jawir juga memberikan sebuah kotak kayu kepada mereka. Bawalah telur dan kotak kayu ini pulang. Ini ritual yang harus kalian lakukan selanjutnya. Gimana Mbak caranya? Kalian harus melakukan hubungan selayaknya suami istri. Tapi sebelum melakukan itu, istrimu itu harus menelan mentah-mentah telur bebek sampai habis. Dan setelah itu, kotak kayu ini nanti kau masukkan daun kering dan dialasi dengan daun pisang saat sedang melakukan hubungan. Baik Mbah, kami paham. Saat itu mereka langsung membayar mahar dengan meminjam uang dari Bu Alfi dan segera beranjak pamit pulang. Ini Mbah maharnya. Terima kasih ya Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Mereka lalu pulang bersama dengan Bu Alfi juga melewati jalanan setapak tengah hutan saat malam hari. Suasananya sangat mencekam, hawa dingin merasuk ke dalam tubuh. Beberapa saat kemudian mereka sampai juga di pinggir hutan, tepatnya pada tempat parkir mobilnya Bu Alfi. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mereka yang ada di dalam mobil mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Baunya seperti bau bangkai tikus dan juga anyir darah membuat mereka saling bertanya-tanya. Bau apa ini? Iya, baunya kok kayak bangkai tikus ya? Di bagasi mobil kali Bu ada tikusnya, ucap Budaya. Masa iya di dalam mobil saya ada bangkai tikus sih? Dicek aja dulu Bu. Akhirnya saat itu mereka pun turun terlebih dahulu untuk mengecek ada bangkai tikus di dalam mobilnya atau tidak. Saat dicek di semua sela-sela isi mobil, ternyata tidak ada bangkai tikus sama sekali. Gak ada apa-apa kok. Ya udah yuk kita langsung pulang aja. Selanjutnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Namun Bu Alfi yang mengemudikan mobilnya melihat ke arah spion tengah dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di jok belakang ada sosok wanita dengan wajah hancur duduk di sana dengan rambut panjang acak-acakan. Sontak Bu Alfi yang terkejut melihat sosok itu langsung mengerem mendadak mobilnya. Pak Ali dan Budaya pun berteriak kesakitan karena kepalanya terbentur kursi. Aduh, kenapa kok ngerem mendadak Bu? Bu Alfi tidak menjawab pertanyaan dari Pak Ali. Namun dia langsung menoleh ke belakang, tepatnya pada jok paling belakang. Namun saat dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Dia pun langsung merinding ketakutan, jantungnya berdegup dengan kencang, napasnya pun tidak beraturan. Ada apa Bu? Kok Ibu ketakutan gitu? Tanya Budaya. Ya udah sini biar gantiin saya yang nyetir. Takutnya Ibu ngantuk dan capek, timbal Pak Ali. Iya Bu, biar suami saya saja yang nyetir. Dia bisa nyetir kok.
ucap Budaya. Pak Ali ini dulunya pernah bekerja menjadi sopir, jadi dia bisa mengendarai mobil. Akhirnya saat itu Bu Alfi yang masih belum tenang duduk saja dan yang mengemudikan mobil itu adalah Pak Ali. Bu Alfi sesekali melihat ke belakang karena takut ada sosok itu lagi. Dia jadi tidak tenang. Ibu kenapa Bu? Cerita aja, tanya Budaya. Tadi saya lihat di belakang ada sosok kuntilanak duduk. Ah, yang benar Bu, jangan nakut-nakutin gitu Bu, ucap Budaya. Pak Ali dan Budaya langsung merinding mendengar ucapan dari Bu Alfi. Namun untungnya perjalanan mereka lancar, tidak ada kendala apapun. Beberapa jam kemudian mereka pun sampai di rumahnya Bu Alfi tepat waktu subuh. Segera Budaya dan Pak Ali berpamitan pulang dengan menaiki motornya. Mereka juga membawa telur dan kotak kayu yang sudah diberikan oleh Mbak Jawir. Singkat cerita, siang itu mereka menyiapkan daun pisang dan mencari dedaunan yang kering untuk dimasukkan ke dalam kotak kayu itu. Mereka mencari dedaunan kering itu di belakang rumahnya agar tidak ada yang curiga. Dan malam hari pun tiba, mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan hubungan suami istri dan sudah menyiapkan semua syaratnya. Saat itu Budaya langsung mencoba menelan bulat-bulat telur bebek mentah tersebut, meskipun awalnya dia ragu karena baunya sangat amis sekali. Udah Bu, cepat ditelan. Setelah ditelan, mereka langsung berhubungan dengan semangat dan sampai puas sekali. Dan beberapa jam kemudian mereka sudah selesai melakukan hubungan itu. Budaya terkulai lemas dan mereka saling berkeringat satu sama lain. Setelahnya mereka segera meletakkan kotak kayu yang dialasi dengan daun pisang itu, kemudian dimasukkan ke dalam lemari yang ada di kamarnya. Dan saat itu mereka tidak lupa untuk membacakan mantranya terlebih dahulu saat akan memasukkan kotak kayu itu ke dalam lemari. 3 hari kemudian, Pak Ali dan Budaya pun langsung mengecek kotak kayu yang ada di dalam lemarinya itu. Pagi itu mereka membuka lemarinya, sontak terkejut karena ketika melihat ke dalam kotak kayu itu, terdapat banyak sekali uang yang jumlahnya entah berapa. Padahal tadinya isinya cuma dedaunan. Ternyata daun kering itu sepertinya berubah menjadi uang semuanya. Pak, akhirnya kita kaya Pak, ucap Budaya gembira. Iya Bu, kita bisa memiliki segalanya. Kita mau beli apa ya Pak? Bapak mau buka usaha konveksi Bu. Kalau Ibu mau buka usaha toko baju aja ya Pak. Iya Bu, apa saja yang Ibu minta akan Bapak turutin. Saat itu mereka sangat bahagia sekali. Akhirnya penderitaannya akan segera berakhir. Singkat cerita, mereka langsung membuat usaha konveksi dan juga toko baju. Bahkan mereka sudah tidak mengontrak lagi karena mereka membangun rumah sendiri, sangat mewah dan juga berlantai 2. Bahkan di rumahnya itu ada beberapa kendaraan mewah yang harganya juga mahal. Kedua orang tuanya Pak Ali terkejut karena tiba-tiba anaknya itu menjadi kaya raya dalam beberapa bulan saja, bisa memiliki segalanya. Akan tetapi, Pak Ali menjelaskan kalau dia minjam modal teman untuk buka usaha konveksi dan konveksinya itu lancar dan sukses sehingga dia bisa kaya raya. Karena memang selama ini konveksinya itu selalu ramai dan diminati banyak orang. Kemudian orang tuanya pun akhirnya percaya begitu saja atas ucapan Ali itu. Tak berselang lama, akhirnya Budaya pun positif hamil. Dan tentunya Pak Ali sudah membayarkan hutang-hutang di warung yang dulunya Budaya pernah hutang di sana. Bahkan Pak Ali dan Budaya pun sudah bisa membayarkan uang yang dulunya dipinjam dari Bu Alfi. Beberapa bulan kemudian, suatu malam Budaya tiba-tiba sakit perut. Dia pun beranjak ke kamar mandi untuk buang air besar. Perutnya sudah terlihat membesar. Usia kandungannya saat itu sudah memasuki 7 bulan. Dia jalannya perlahan karena perutnya yang semakin membesar itu sulit untuk diajak jalan. Tiba-tiba saja Budaya dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas dan membuatnya terkejut. Namun dia tidak menghiraukan bayangan hitam itu dan segera berjalan menuju kamar mandi karena sudah sangat kebelet.
Ketika di dalam kamar mandi sedang buang air besar, tiba-tiba saja Budaya mendengar ada seorang wanita yang sedang bernyanyi. Sontak Budaya pun langsung merinding karena di rumahnya itu hanya ada dia dengan Pak Ali saja. Akan tetapi kala itu Budaya mencoba berpikir kalau mungkin itu suara dari rumah tetangganya. Beberapa saat kemudian, bulu kuduk Budaya pun berdiri semua saat ada hembusan angin yang datang masuk ke dalam kamar mandi. Sesaat kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu di depan. Saat itu Pak Ali sudah tertidur pulas karena mungkin kecapean. Budaya pun segera menyelesaikan buang air besarnya dan kemudian beranjak keluar untuk segera membukakan pintu. Dia berjalan tertatih menuju ke pintu sambil bergumam dalam hati. Siapa sih yang datang bertamu malam-malam begini? Pintu pun dibuka dan ketika pintu sudah terbuka lebar, betapa terkejutnya Budaya ketika di depan pintu itu ada sosok kuntilanak dengan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Budaya yang melihat itu langsung ambruk pingsan. Dan sesaat kemudian Pak Ali yang sudah tertidur pulas tiba-tiba saja dia terbangun karena ingin buang air kecil. Namun dia kehilangan Budaya yang sudah tidak ada di sampingnya. Loh, ibu kemana? Gumamnya. Bu, ibu. Lalu Pak Ali bangkit mencari keberadaannya Budaya. Dia mencari ke depan dan dia pun terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar di lantai. Sontak segera Pak Ali menghampiri dan mengangkat Budaya masuk ke dalam kamar. Bahkan Pak Ali tidak jadi buang air kecil karena dia panik. Takut terjadi apa-apa dengan istri dan juga bayinya nanti. Pak Ali terus mengolesi minyak angin kayu putih supaya Budaya cepat sadar. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Budaya pun tersadar. Namun dia masih dalam keadaan yang linglung dan bingung. Segera Pak Ali pun mengambilkan air putih untuk Budaya supaya diminum agar lebih tenang. Ini Bu, diminum dulu. Wajah Budaya saat itu terlihat sangat pucat dan tubuhnya lemas sekali. Pak Ali mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi, namun Budaya tidak menjawab. Singkat cerita, tiba usia kandungannya sudah 9 bulan, Budaya pun akan melahirkan. Budaya sedang masak di dapur, tiba-tiba saja perutnya terasa sakit sekali karena kontraksi. Dia kemudian teriak manggil Pak Ali. Saat itu Pak Ali yang baru pulang dari konveksinya sontak panik mendengar teriakan dari istrinya. Segera siang itu juga Budaya langsung dibawa ke rumah sakit dan ditangani dokter untuk melahirkan. Beberapa jam kemudian akhirnya Budaya melahirkan anak pertamanya yang selama ini dinanti-nanti mereka. Anaknya lahir dalam keadaan sehat dan tidak cacat sama sekali, membuat mereka keheranan karena saat perjanjian waktu itu dengan Bajawir kalau katanya anaknya nanti akan mengalami kecacatan. Bu, kenapa anak kita sehat dan baik-baik saja ya? Iya Pak, dulu kata Mbak Jawir kan cacat. Ya sudah, syukurlah Bu kalau sehat. Lalu setelahnya mereka kembali pulang. Mereka merawat anak itu dengan kasih sayang karena selama ini mereka sangat menginginkan seorang anak. Anaknya perempuan, cantik dan diberi nama Mimi. Dia gak rewel kalau ditinggal kedua orang tuanya ngurus usahanya masing-masing. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, biasanya mertuanya Budaya yang rumahnya di desa sebelah selalu datang ke rumah untuk menjaga Mimi di saat Budaya dan Pak Ali pergi. Bu, aku mau pergi ke toko dulu. Tolong jagain Mimi ya Bu. Iya, biar Mimi sama ibu. Jawab Bu Siti. Alinya kemana? Tanya Pak Dasim. Sudah berangkat ke konveksi tadi pagi Pak. Kedua mertuanya yang berada di dalam rumah megah anaknya itu, mereka selalu merasa ada yang aneh karena setiap mereka di sana, mereka selalu mendengar ada suara-suara aneh dan kadang ada juga benda yang jatuh dengan sendirinya. Pagi itu, Pak Dasim mengecek ke taman belakang rumah untuk memotong rumput yang sudah panjang-panjang. Karena kedua orang tuanya Ali ini memang sudah tidak bekerja karena tidak diperbolehkan Pak Ali, mereka selalu dikasih jatah uang bulanan dari Pak Ali. Saat Pak Dasim berada di belakang rumah, tiba-tiba saja
dia mendengar ada suara wanita yang bernyanyi seperti orang nyinden. Lalu Pak Dasim mengedarkan pandangannya mencari sumber suara itu. Namun karena rumahnya Pak Ali yang besar dan luar itu dikelilingi pagar dan tembok, jadi pikirnya Pak Dasim kalau suara wanita yang menyindan itu dari rumah sebelah. Akan tetapi tiba-tiba saja Pak Dasim merinding. Namun Pak Dasim tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dia memilih untuk melanjutkan memotong rumput di belakang rumahnya Pak Ali. Sementara Bu Siti yang sedang menggendong Mimi sambil menyuapi makannya. Di dapur Bu Siti dikejutkan dengan suara piring yang ada di atas meja yang tiba-tiba jatuh sendiri. Di saat yang bersamaan Mimi pun menangis seperti ketakutan. Bu Siti pun mencoba menenangkan Mimi, namun nangisnya semakin kencang sekali. Pak Dasim yang mendengar suara piring pecah dari dalam rumahnya langsung bergegas menghampiri ke dalam. Ada apa, Bu? Itu, Pak, piring jatuh sendiri. Duh, ini nanti kena kaki, Bu. Bapak beresin dulu ya. Iya, Pak. Bu Siti terus menenangkan Mimi yang sedari tadi nangis terus. Saat itu Mimi terus menunduk-nunduk ke arah pojok dapur sambil menangis. Selama ini Mimi baru kelihatan cacatnya. Dia yang mulai bisa bicara, namun bicaranya cacat, tidak jelas dan suaranya kadang tidak terdengar. Bahkan suaranya itu gagap. Bu Siti dan Pak Dasim merasa sangat kasihan kepada Mimi. Akan tetapi Budaya dan Pak Ali seperti tidak memperdulikan kondisi anaknya itu. Padahal dulu waktu Mimi sedang kecil, mereka sangat sayang sekali kepada putrinya itu karena mereka pikir Mimi tidak cacat. Ada apa, Nak? Kamu kenapa nunjuk ke arah situ? Mimi menunjuk ke arah pojok dapur karena dia melihat di sana ada sosok wanita dengan pakaian putih lusuh dengan wajah yang sangat menyeramkan sehingga membuatnya takut dan menangis. Namun Bu Siti tidak tahu apa yang dimaksudnya karena ia tidak melihat sosok itu. Akhirnya beberapa saat kemudian, Budaya dan Pak Ali pun sudah pulang. Mereka menanyakan kepada kedua orang tuanya kenapa Mimi menangis. Bu, Mimi kenapa kok menangis? Gak tahu dah ya. Ini tadi piring tiba-tiba jatuh pecah sendiri. Terus Mimi nangis dan nunjuk ke pojok dapur. Ya udah, tolong tenangin ya, Bu. Aku mau pergi lagi sama suamiku. Kalian mau kemana lagi? Ada urusan, Bu. Mau buat belanja buat toko. Dan malam harinya, Bu Siti dan Pak Dasim menginap di rumah mereka karena kasihan dengan Mimi yang sedari tadi siang tetap menangis. Namun nangisnya itu gagap. Bu Siti sangat kasihan melihat kondisi Mimi itu. Akan tetapi, Budaya dan Pak Ali seperti tidak peduli dan tidak merasa iba dengan anaknya sendiri. Malam itu mereka malah langsung tidur karena kecapean. Sementara Bu Siti dan Pak Dasim yang menjaga Mimi yang masih kadang nangis. Pak, jagain Mimi bentar, Pak. Ibu kebelet buang air kecil. Iya, Bu, bawa sini, jawab Pak Dasim. Saat itu gantian Pak Dasim yang menggendong cucunya dan Bu Siti beranjak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika di dalam kamar mandi, Bu Siti tiba-tiba saja dikejutkan dengan bayangan hitam yang lewat dan disertai dengan bau busuk yang menyeruak. Bau apa ini ya? Kok baunya sangat busuk sekali kayak bau bangkai tikus? Seketika Bu Siti langsung merinding dan segera menyelesaikan buang air kecilnya itu. Singkat cerita, setelah usia Mimi sudah 3 tahun, Pak Ali dan Budaya yang ingin memiliki harta lebih banyak lagi, mereka berniat akan mendatangi Mbak Jawir lagi. Pagi itu Budaya dan Pak Ali berangkat naik mobil berdua menuju ke rumahnya Mbak Jawir, sementara Mimi dijaga oleh Bu Siti dan Pak Dasim. Mereka berjalan menuju ke rumahnya Mbak Jawir. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di rumahnya Mbak Jawir. Mereka pun langsung mengatakan maksud kedatangannya kalau mereka akan melakukan ritual lagi. Seperti biasa, Pak Ali dan Budaya dan juga Mbak Jawir melakukan ritual di dalam ruangan dengan beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Setelahnya mereka diberikan telur bebek mentah lagi dan diberikan kotak kayu yang ukurannya lebih besar daripada yang awal. Karena sekarang mereka sudah kaya raya, mereka membayar maharnya sendiri kepada Mbak Jawir dengan jumlah yang sangat banyak.
Dan setelah mendapatkan telur bebek itu, mereka pun segera pulang ke rumah. Dan malam itu juga, dan mereka sampai di rumah pada waktu malam. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Ali dan Budaya seperti biasanya menyiapkan daun kering dan juga daun pisang, membuat Bu Siti menanyakan kepada mereka tentang daun itu. Kalian metik daun kering buat apa? Enggak apa-apa Bu, kan ini daun udah kering, makanya dipetik biar indah, alasan Budaya. Singkat cerita, malam harinya Pak Ali dan Budaya sudah siap bertempur untuk melakukan hubungan lagi. Saat itu Budaya sebelum melakukan hubungan, dia menelan mentah telur bebek tersebut. Dan setelahnya mereka langsung melakukan hubungan. Ketika mereka sedang melakukan hubungan, tiba-tiba saja mereka terkejut ketika ada sebuah bayangan putih yang melintas membuat mereka merinding. Namun mereka tetap melanjutkan hubungannya dan tidak menghiraukan bayangan itu. Namun sesaat kemudian, hembusan angin kencang datang membuat suasana dingin disertai dengan keringat mereka yang bercucuran. Hingga beberapa jam kemudian, setelah mereka selesai melakukan hubungan, mereka langsung memindahkan kotak kayu itu ke dalam lemari dengan dialasi daun pisang. 3 hari kemudian, Pak Ali dan Budaya membuka lemari untuk mengecek kotak kayu itu. Dan saat dibuka, mereka langsung terperanjat karena uang yang dihasilkannya itu lebih banyak dari ritual pertamanya. Semenjak saat itulah Pak Ali dan Budaya membuat cabang konveksi dan juga toko baju, bahkan membeli aset-aset berharga. Dan tak berselang lama, seminggu kemudian Budaya dinyatakan positif hamil. Kini dia hamil anak keduanya. Dan di hamilan yang kedua ini Budaya selalu di rumah. Namun Mimi tetap dijaga Bu Siti yang setiap hari datang ke rumah. Singkat cerita, Budaya saat malam hari sedang tidur, dia bermimpi berada di sebuah kolam renang yang ada di belakang rumah. Dan saat itu, dia mimpi didatangi oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan, menatap tajam ke arahnya. Budaya yang sedang berenang saat itu sontak ketakutan. Karena sosok wanita itu mencoba mendekati Budaya dan perlahan-lahan menarik kaki Budaya hingga ke dasar kolam. Hingga saat itulah Budaya tenggelam ke dalam air. Dia gelagapan dan akhirnya terperanjat bangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan dan jantung yang berdegup dengan kencang. Sontak dia pun berteriak. Dan Pak Ali yang berada di sampingnya sontak ikut terbangun karena mendengar Budaya berteriak. Ada apa Bu? Ibu mimpi buruk Pak. Udah gak usah dipikirin, itu cuma mimpi Bu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian perut Budaya sudah semakin membesar dan usia kandungannya sudah menginjak usia 9 bulan. Malam itu Budaya sedang nyantai duduk di ruang tengah sambil nonton televisi. Dan Mimi sedang bermain boneka sendirian di sampingnya karena kedua mertuanya tidak datang ke rumah. Sesekali Budaya juga nyemil buah apel sambil nonton televisi. Saat itu, tiba-tiba saja Budaya dikejutkan dengan gorden jendelanya yang bergerak bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin kencang di sana. Sementara saat itu, Pak Ali sedang berada di dalam kamar berbaring sambil main HP. Saat itu Budaya tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Baunya seperti bau anyir darah dan juga amis, membuatnya merasa mual. Hingga sesaat kemudian, dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas membuat Budaya melihat ke arah bayangan itu berjalan. Ternyata bayangan putih itu berhenti di sebuah gorden belakang televisi. Bayangan putih itu seketika berubah menjadi sosok wanita yang ada di dalam mimpinya semalam. Sontak Budaya ketakutan, dia pun terbujur kaku tubuhnya. Napasnya terasa tidak beraturan dan jantungnya berdegup dengan kencang. Mimi yang heran melihat ekspresi ibunya itu. Dia bertanya dengan intonasi gagapnya. Namun Budaya malah berteriak. Pak Ali pun yang mendengar teriakan dari Budaya langsung bergegas menghampiri ke ruang tengah. Bu, kenapa Bu? Perut ibu tiba-tiba sakit banget Pak. Ya udah Bu, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Saat itu Pak Ali langsung menghubungi kedua orang tuanya untuk datang ke rumah dan kemudian mereka berangkat bersama menuju ke rumah sakit.
Soalnya Mimi biar ada yang jagain. Ternyata pada saat itu Budaya mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Dia pun langsung dibawa masuk ke dalam ruang persalinan. Namun dia harus menunggu beberapa jam untuk pembukaan terlebih dahulu. Setiap saat Budaya berhenti kesakitan, Pak Ali selalu mendampingi Budaya dan menguatkan dirinya. Dan malam itu Budaya yang ada di dalam ruangan, dia sedang berjuang kesakitan untuk melahirkan anaknya. Dia melihat lagi ada bayangan putih yang melintas dan mengelilingi ruangan. Namun Budaya tidak terlalu menghiraukan karena dia sedang menahan rasa sakitnya itu. Hingga beberapa saat kemudian, Budaya pun akan melahirkan. Semuanya sudah siap. Dia teriak kencang saat melahirkan karena menahan sakit. Hingga keringat bercucuran. Budaya sesekali menarik napas dan membuangnya dengan perlahan. Tiba-tiba saja, Budaya melihat sosok bayangan putih itu melesat terbang ke arah perutnya Budaya. Dan saat itu Budaya merasa sakit yang luar biasa. Dia pun berteriak kesakitan. Hingga sesaat kemudian, akhirnya bayinya pun keluar. Namun saat bayinya keluar, dia tidak mengeluarkan suara apapun dan tubuhnya tidak bergerak. Dokter langsung segera mengecek kondisi bayi itu. Dan ternyata setelah diperiksa, bayi itu sudah meninggal dunia. Budaya dan Pak Ali pun sedih, bukan karena kematian anaknya, namun mereka lebih sedih karena mereka akan gagal dalam mendapatkan harta lagi. Sementara itu, Budaya masih harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu karena ada masalah di Budaya yang mengalami pendarahan. Namun anehnya, darahnya itu mengeluarkan cairan putih kental dan baunya sangat busuk sekali. Saat malam hari, Budaya yang sedang berada di dalam ruangan sendirian karena Pak Ali sedang keluar mencari makanan. Kala itu Budaya melihat ada sosok putih berada di jendela. Sosok itu adalah sosok wanita dengan wajah yang hancur. Namun wajahnya itu terlihat murka menatap ke arah Budaya. Seketika sosok wanita itu mendekati Budaya. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus dan juga bau anyir darah. Budaya pun gemetaran, dia ketakutan melihat sosok tersebut. Jantungnya berdebar, keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya. Sosok itu berkata pada Budaya atas kekesalannya karena tidak mendapatkan tumbal sesuai dengan perjanjiannya. Padahal sosok itu sendiri yang telah mengambil bayi tersebut. Sungguh tipu daya setan memang menyeramkan. Sebagai bayarannya, nyawamu akan kujadikan tumbal karena kamu tidak memberikanku tumbal anak cacat. Tidak, pergi, jangan. Saat itu Budaya terus berteriak ketakutan, akan tetapi seperti tidak ada yang mendengar teriakannya itu. Apalagi dia di dalam ruangan itu sendirian, karena mertuanya berada di rumah menjaga Mimi. Pak Ali pergi cari makanan. Budaya pun mencoba untuk kabur bangkit dari dipannya itu. Namun malah dia terjatuh dan tersungkur ke lantai dari dipan. Dan dia yang masih dalam kondisi lemah, kepalanya malah terbentur meja dan dia pun akhirnya tewas. Sedangkan di lain tempat, Pak Ali yang sedang mencari makanan di tempat yang jauh, dia pergi sendirian menggunakan mobilnya. Dan tiba-tiba saja Pak Ali juga diteror oleh sosok wanita yang tadi meneror Budaya. Saat itu Pak Ali melihat ke arah spion tengah dan di belakang jok ada sosok kuntilanak yang kelihatan sedang murka dan mengatakan sesuatu kepada Pak Ali. Kau sudah lalai tidak memberikanku tumbal. Dan kau juga lupa dengan syarat kalau kau harus ritual 2 tahun sekali. Tapi kau malah lewatkan 1 tahun. Seketika Pak Ali ketakutan, dia merinding dan sampai akhirnya Pak Ali yang tidak fokus mengemudikan mobilnya. Dia terkejut mendengar ucapan sosok itu, langsung banting setir hingga keluar jalurnya. Dan tiba-tiba saja dari arah berlawanan ada sebuah truk yang melintas kencang sekali. Hingga akhirnya Pak Ali yang sudah hilang kendali itu bertabrakan dengan sebuah truk yang ada di depannya. Mobilnya itu langsung ringsek parah yang sebelumnya terjadi ledakan karena terbakar. Dan akhirnya Pak Ali pun tewas di tempat dengan keadaan tubuh yang remuk dan hangus terbakar. Namun tidak berhenti sampai di situ.
semua sisa uang yang ada di rumah dan di toko usahanya itu tiba-tiba saja kembali berubah menjadi daun yang kering. Dan saat itu juga usaha Pak Ali dan Budaya pun langsung gulung tikar. Singkat cerita, keesokan paginya jenazahnya Pak Ali dan Budaya akan segera dimakamkan. Namun wajah dari kedua jenazah tersebut aneh sekali. Kedua matanya melotot, gak bisa merem seperti orang yang melongo kaget melihat sesuatu. Dan terpaksa mereka harus dikubur dalam keadaan seperti itu. Saat kedua jenazahnya sedang dimandikan, dari tubuh jenazah itu muncul bau yang sangat busuk sekali, bahkan juga amis seperti telur bebek yang masih mentah tapi sudah busuk. Hingga semua petakziah yang datang ke rumah itu menutup hidungnya karena tidak kuat dengan bau amis tersebut. Sementara Bu Siti dan Pak Dasim sedih karena jenazah anak dan menantunya itu mati dalam keadaan yang tidak wajar. Begitu juga dengan Mimi yang menangis ditinggal kedua orang tuanya. Akhirnya setelah dikafani, kedua jenazah mereka pun akan segera dimakamkan. Sementara anaknya yang masih kecil baru berusia 3 tahun itu, Mimi harus menjadi yatim piatu. Tapi ajaibnya, setelah kematian kedua orang tuanya itu, seolah kutukan yang ada pada dirinya Mimi itu terlepas. Dia kini sudah bisa bicara dan keluar suara dari mulutnya. Sontak Bu Siti pun menangis bahagia melihat hal itu. Dan kini Mimi ikut tinggal bersama dengan Bu Siti dan Pak Dasim. Mimi akan dirawat dan dibesarkan di rumah kakek dan neneknya yang ada di desa sebelah. Sementara rumahnya Pak Ali dan Budaya itu dijual dan dana hasil penjualan rumah itu dipakai untuk Mimi. Namun pembeli rumahnya itu tidak pernah memakai rumah bekas Pak Ali dan Budaya karena katanya rumah itu angker. Hingga akhirnya rumahnya pun sepi dan akhirnya terbengkalai. Bahkan para tetangga sekitar rumah itu setiap malamnya selalu mendengar ada suara aneh dan kadang juga ada yang melihat penampakan yang menyeramkan. Pesan kali ini, harta tidak akan dibawa mati, jadi tidak perlu bagi kita untuk mati-matian mengejar dunia. Apalagi sampai mengejar dunia dengan cara kesesatan yang membuat hidup akhirnya sengsara karena perbuatan yang sudah menyimpang yang telah dilakukannya itu. Dan mohon jangan ditiru. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.